Ya, selamat pagi semuanya. Ya, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, dan kalau Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah kita, artinya tidak ada satu orang pun dan tidak ada satu oknum pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sedang bertindak, artinya itu yang pasti terjadi dalam hidup kita, dan pekerjaan Tuhan harus terjadi dalam hidup kita. Tidak bisa tidak, itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Kita sudah tahu pahlawan-pahlawan iman itu sudah dibangkitkan Tuhan, dan akhirnya tongkat estafet itu jatuh ke tangan Yesus. Yesus sudah menjadi pola bagi kita, menjadi pahlawan iman yang dibangkitkan oleh Tuhan. Pahlawan iman yang dengan penuh ketaatan melakukan semua apa yang dikatakan oleh Bapa. Bukan apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri, tetapi apa yang dikatakan oleh Bapa. Melakukan semua kehendak Bapa. Ya, Yesus sudah menjadi pola. Dia telah mengosongkan dirinya sehingga walaupun dia berasal dari kerajaan sorga, dia tidak menganggap semua itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tinggalkan sorga. Dia datang ke bumi ini untuk apa? Untuk menjadi miskin supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya karena kemiskinannya. Kaya dalam segala sesuatu. Ya. Saya tidak bicara soal materi saja, tapi kaya dalam segala sesuatu. Kaya di dalam karunia-karunia, kaya di dalam hikmat, kaya di dalam pengertian, kaya di dalam pengetahuan. Bukan pengetahuan dari dunia ini, tapi pengetahuan yang berasal dari sorga. Kita percaya Tuhan sedang mengembalikan lagi tujuan pertama Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk berbuah dan bermultiplikasi. Walaupun banyak orang sudah mulai kehilangan tujuannya karena bermultiplikasi dijadikan dengan beranak cucu saja, ya, bermultiplikasi tanpa ada patronnya, tanpa ada polanya. Sedangkan ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata berbuah dan bermultiplikasi supaya apa? Yang dimultiplikasikan itu sama seperti Adam. Adam yang waktu belum jatuh dalam dosa. Bukan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kenapa pada akhirnya Tuhan mengirimkan lagi Adam yang kedua. Adam yang pertama membuat semua manusia jatuh dalam dosa. Adam yang kedua menebus semua dosa manusia. Adam yang kedua ini dilahirkan untuk menebus dosa manusia. Itulah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini sudah memegang tongkat estafet pahlawan iman. Dan sekarang diberikan kepada satu generasi yang namanya finishing generation. Generasi yang menyelesaikan. Nah, generasi ini itu yang disebut eklesia. Eklesia artinya dipanggil keluar. Jadi gereja pada awalnya itu bukan bentuknya bangunan. Gereja itu dipanggil keluar. Dipanggil keluar untuk apa? Untuk bisa berdampak atas kota-kota dan bangsa-bangsa. Dan eklesia itu adalah satu institusi dalam zaman kerajaan Romawi. Ketika mereka mengambil satu negara, ya, mereka akan mengutus eklesia. Ini sekumpulan orang yang ditugaskan masuk dalam satu kota itu. Tujuannya apa? Untuk membuat kota itu menjadi makmur, untuk membuat kota itu menjadi maju. Jadi eklesia ini adalah sekumpulan orang yang menentukan nasib satu kota. Nah, sekarang Tuhan membangkitkan kita sebagai gereja, itu kita dibangkitkan menjadi eklesia. Untuk apa? Untuk kita menentukan nasib kota dan bangsa. Bagaimana caranya? Kita mungkin tidak bisa kita jadi presiden, kita menjadi raja. Tidak semua orang akan menjadi presiden. Tetapi di dalam roh kita bisa menentukan nasib kota. Doa kita, deklarasi kita bisa menentukan nasib satu kota. Bisa menentukan nasib bangsa-bangsa. Ya. Tuhan sudah menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Ya, Yesaya 59 ayat 21 berkata, Tuhan sudah menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Supaya apa? Supaya ketika kita mendeklarasikan, ketika kita berkata-kata, yang keluar dari mulut kita adalah firman. Dan ketika firman yang keluar dari mulut kita, maka firman itu pasti akan terjadi. Pasti akan digenapi. Karena firman harus menyelesaikan tugasnya. Harus melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Bapa.
Firman itu pasti digenapi. Jadi kalau kita menerima firman, dan firman itu ada di dalam kita, ada di dalam pikiran kita, lalu kita deklarasikan. Ketika kita deklarasi, firman itu akan menjadi firman yang sangat berkuasa. Itu bukan perkataan biasa saja, tetapi firman ini akan menjadi kenyataan, akan direalisasikan, akan digenapi. Jadi firman Tuhan yang ada pada kita itu akan terjadi. Nah, yang jadi masalah, seringkali kita berkata-kata tanpa kuasa yang menyertainya. Tuhan sudah memberikan kita kuasa, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita sehingga ketika kita berkata-kata, kita mengeluarkan firman Tuhan, kita mendeklarasikan firman, kekuatan roh yang ada pada kita itu akan membuat firman itu menjadi berkuasa. Bukan kekuatan kita, bukan kuat dan gagah kita, tetapi oleh roh Tuhan. Oleh roh Tuhan, maka semua itu bisa terjadi. Sekarang kita baca Matius pasal 16. Mulai ayat 15. Matius pasal 16 mulai ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Ya, sudah sampai situ. Jadi sekarang jelas Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Pada saat Yesus berkata seperti itu tongkat estafetnya sedang diberikan kepada gereja. Tapi kapan beralihnya? Kita tahu beralihnya ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Tongkat estafet itu dipegang oleh gereja. Jadi sekarang finishing generation itu adalah gereja. Gereja bicara tentang kita. Ya, bukan tentang bangunan. Gereja bicara tentang kita. Kita adalah gereja. Jadi sekarang Tuhan membangkitkan bukan para individu lagi, tetapi Tuhan membangkitkan korporat. Tuhan membangkitkan semuanya secara satu tubuh. Yang dibilang satu tubuh bukan satu orang, tapi semua orang benar akan menjadi satu tubuh. Dan ketika menjadi satu tubuh, inilah yang namanya eklesia. Inilah yang namanya gereja. Gereja dibangkitkan oleh Tuhan, dan Tuhan yang sudah menetapkannya. Jadi kalau kita melihat sekarang, jadi gereja yang dibangkitkan itu apa dasarnya? Yang pertama kita harus tahu bahwa gereja itu berdasarkan Injil Kerajaan. Ya, gereja berdasarkan Injil Kerajaan. Nah, dari mana kita melihat? Perhatikan kitab Injil. Sebelum Matius pasal 16, Yesus selalu bicara tentang Injil Kerajaan. Mari kita lihat Matius pasal 4. Ya, Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Matius 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Jadi Yesus berkata bertobatlah. Ini yang Yesus sampaikan terus. Injil kerajaan. Dan pada Matius pasal 16 ini Yesus mulai bicara tentang gereja. Jadi gereja baru dibangkitkan. Sebelumnya Yesus bicara tentang Injil Kerajaan. Artinya gereja yang melanjutkan apa yang Yesus sudah lakukan harus berdasarkan Injil Kerajaan juga. Nah, Injil Kerajaan itu apa? Di sini dikatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga itu tadinya jauh di atas sana. Tetapi ketika Yesus datang, kerajaan sorga itu sudah menjadi dekat. Ya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya kalau kita bertobat, maka kerajaan sorga itu tidak jauh dari kita. Bahkan kalau kita sudah bertobat, kerajaan sorga itu ada di dalam kita. Jadi kerajaan sorga itu bukan jauh lagi, dekat dengan kita. Itu sebabnya ketika kita berada dimanapun juga, kita itu membawa hadirat Tuhan. Sehingga kalau kita ada dimanapun kita berada, harus ada damai sejahtera di situ. Karena dunia ini sudah memberikan ketakutan dan kekhawatiran.
Dunia ini perlu damai sejahtera. Nah, kehadiran orang-orang benar ini membawa damai sejahtera yang berasal dari sorga. Nah, damai sejahtera ini berbeda dengan damai sejahtera yang berasal dari dunia ini. Nah, dunia ini seringkali memberikan kita damai sejahtera, sering menghibur kita. Tetapi itu sifatnya sementara. Ya. Tapi kalau dari sorga, ini diberikan damai sejahtera, ini sifatnya permanen. Tetap, artinya apa? Ketakutan dan kekhawatiran, walaupun diberikan terus dalam hidup kita, tidak akan membuat damai sejahtera itu hilang. Damai sejahtera itu tetap ada di dalam kita. Itu sebabnya kehadiran kita sangat diperlukan oleh lingkungan kita. Kehadiran kita sangat diperlukan oleh kota dan bangsa kita. Pastikan kita bertobat. Apa bertobat? Bertobat itu berasal dari kata metanoia. Ya. Metanoia itu, ini bahasa Yunani. Artinya perubahan total dalam pikiran atau perspektif atau sudut pandang. Jadi perubahan total dalam pikiran atau perspektif atau sudut pandang. Jadi perspektif kita udah mulai berubah. Kita tidak melihat fakta lagi, tapi kita melihat seperti yang Tuhan lihat. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf, kita tidak melihat lagi, oh Yusuf hidupnya turun. Dari anak menjadi budak. Turun kan? Dari budak menjadi narapidana. Turun. Itu mata manusia. Sekarang sudut pandang kita sudah berbeda. Sudut pandang kita melihat dari sisi Tuhan. Dari sisi Tuhan, Yusuf menjadi anak harus diproses supaya bisa menjadi penguasa. Diproses itu sebabnya dia harus dijual. Dijual kemana? Ke Mesir. Karena apa? Istana ada di Mesir. Pada saat itu semua bangsa-bangsa kiblatnya ke Mesir. Jadi harus ke Mesir. Kita melihat dari sudut pandang Tuhan, Yusuf semakin dekat dengan penggenapan janji. Nah, Yusuf ada di Mesir, tapi belum di istana. Bagaimana caranya supaya sampai di istana? Dimasukkan ke dalam penjara, sampai ke istana. Walaupun menurut orang-orang dari budak jadi narapidana, itu kan turun. Padahal justru Tuhan sedang mendekatkan Yusuf kepada kursinya. Jadi sudut pandangnya beda. Kalau perspektif kita sama seperti Tuhan, kita bisa melihat Yusuf semakin dekat dengan kursinya. Ya sekarang kita tahu perspektif kita sama karena kita tahu endingnya. Kalau kita nggak tahu endingnya, bisakah kita melihat yang sama seperti Tuhan melihat? Yusuf menjadi narapidana, sepertinya turun dari budak menjadi narapidana. Tetapi di mata Tuhan, justru Tuhan membebaskan Yusuf dari budak itu. Karena kalau budak tidak ada hak untuk hidup. Narapidana bukan budak. Dia punya hak lagi. Kecuali kalau sudah divonis hukuman mati, baru dihukum mati. Tapi ketika menjadi narapidana, secara otomatis hak hidupnya yang ada pada Potifar itu lepas. Hilang. Sekarang Yusuf hidupnya bukan ada di tangan Potifar. Dilepaskan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Yusuf masuk ke istana. Bukan di ruangan penjara lagi, tapi di ruang tahta. Saudara tahu, Tuhan mau kita ada di ruang tahta. Ketika kita ada di ruang tahta, maka Tuhan akan bekerja di dalam kita sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Tuhan. Itu sesuatu yang dahsyat, saudara. Sesuatu yang besar. Tuhan mau kita masuk ke ruang tahta. Caranya apa? Bertobat. Bertobat artinya pikiran kita tidak mengikuti pikiran dunia ini, pikiran kita menurut pikiran Tuhan. Sudut pandang kita bukan menurut sudut pandang dunia ini, tetapi menurut sudut pandang Tuhan. Jadi dibedakan. Nah, bagaimana caranya supaya sudut pandang kita ini sama seperti Tuhan? Dengan firman. Firman yang ditaburkan terus-menerus, ini harus tertanam kuat di dalam hati kita.
tertanam kuat di dalam roh kita dan tertanam kuat di dalam pikiran kita. Sampai istilahnya kalau kita mau berkata seandainya agak latah gitu, yang keluar itu firman Tuhan. Bukan ecopot, bukan. Tapi firman Tuhan. Yang keluar itu firman Tuhan. Karena sudah menguasai kita sedemikian rupa. Dan apalagi yang membuat kita punya pikiran yang sama seperti Tuhan. Roh Kudus. Karena itu yang sudah dijanjikan oleh Allah Bapa. Firman dan Roh Kudus. Ketika firman ada di dalam kita, maka pikiran kita akan penuh dengan firman. Lalu ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, maka Roh Kudus akan menuntun kita sesuai dengan firman yang kita terima itu untuk kita melakukan segala sesuatu dengan dasar firman. Dan ketika kita melakukannya, maka Tuhan akan membuat semua yang kita lakukan menjadi berhasil. Lihat kehidupan Yusuf. Yusuf itu bukan berhasil karena apa yang dia lakukannya. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang dilakukan Yusuf dibuat Tuhan menjadi berhasil. Artinya ada intervensi Tuhan dalam kehidupan Yusuf sehingga apapun yang dia lakukan buat orang lain melakukan itu kok nggak bisa ketika Yusuf yang mengerjakannya. Ada intervensi ilahi dan Tuhan buat menjadi berhasil. Itulah yang terjadi dalam hidupmu. Itulah yang terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau melakukan segala sesuatu, orang lain melakukannya kau gagal. Tetapi ketika engkau yang melakukannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Karena Tuhan ada di dalam engkau. Rohnya ada di dalammu. Firman-Nya ada di dalammu. Engkau menjadi pribadi yang memiliki kuasa. Karena engkau punya Allah yang maha kuasa. Sehingga apa yang engkau lakukan Tuhan buat menjadi berhasil. Haleluya. Orang-orang bekerja udah susah. Nggak berhasil. Engkau mengerjakan. Biasa saja. Kok gampang ya berhasil. Karena Tuhan yang bertindak. Haleluya. Tuhan yang membuat semua yang kita lakukan menjadi berhasil. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena roh Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Dialah kita yang luar biasa. Kalau kita bertobat, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Hidupku ke dalam tangan-Mu. Biar firman-Mu terus bekerja dalam hidupku. Membuat pikiranku selaras dengan firman-Mu. Maka Tuhan akan bertindak. Pikiran kita mulai diubahkan. Sehingga pikiran kita nggak pernah menjadi kalut. Pikiran kita nggak pernah menjadi kusut. Karena di dalam firman-Nya tidak mungkin ada kekusutan. Tapi kalau kita melihat fakta, kusut di pikiran, kalut di pikiran. Artinya kalau saudara punya pikiran yang kusut dan kalut, firman-Nya ada di mana? Ayo kita lihat kembali. Taklukkan pikiran yang kalut. Taklukkan pikiran yang kusut. Karena pikiran harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tidak boleh pikiran itu jalan sendiri karena dia sifatnya liar. Kita harus taklukkan pikiran kita. Sehingga kita tidak kusut lagi. Ketika kita lihat dari perspektif firman. Ini luar biasa. Ini katanya akan ada krisis loh. Krisis ekonomi. Iya. Kelihatannya dari dunia begitu ada krisis ekonomi. Tetapi ketika kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang benarnya. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang percayanya. Ketika Tuhan berfirman, maka itu terjadi. Jadi ketika kita mendeklarasikan firman, maka itu juga akan terjadi. Sementara orang-orang mulai merasakan dampak dari krisis perekonomian. Kita mulai dibangkitkan Tuhan untuk menguasai perekonomian. Haleluya. Ya, Tuhan yang bekerja. Karena selalu ada jalan bagi Tuhan. Buat Tuhan, kalau jalannya sudah mentok, itu bukannya tidak ada jalan. Karena Tuhan bisa buat jalan. Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa buat jalan. Padang belantara aja bisa dijadikan jalan raya. Tuhan kita ajaib. Kalau kita memberikan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita.
Sehingga semua firman itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Saya berharap saudara punya kerinduan untuk firman terjadi dalam hidupmu. Biar kerinduan itu ditanamkan Tuhan dalam hidupmu. Artinya kau harus punya firman. Karena kalau engkau tidak memiliki firman, apa yang mau dijadikan kenyataan? Apa yang mau digenapi? Setiap statement yang saudara dapatkan, mulai catat, besar-besar, hafalkan, sampai itu masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita deklarasikan terus. Saya percaya itu pasti terjadi. Karena Dia Allah kita yang akan membuat segala sesuatunya menjadi berhasil. Amin. Lalu dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kata dunia ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini berasal dari bahasa Yunani kata kosmos. Ya, dari kosmos ini bisa diambil kata kosmetik. Nah, apa maksudnya kosmetik? Kita tahu kalau kita pakai bedak, bedak adalah kosmetik. Nah, kosmetik yang ada di kita, yang kita pakai, itu membuat muka kita jadi putih, benar. Tetapi itu bukan muka kita yang sesungguhnya. Bukan muka kita yang sebenarnya. Benar ya? Bukan berarti saudara nggak boleh pakai bedak. Saudara boleh, cuma dari kosmetik ini arti dari dunia itu artinya ini sesuatu yang bukan aslinya. Nah, dunia akan membawa kita kepada sesuatu yang bukan aslinya. Saudara bekerja keras, saudara terima uang. Nah, ini enggak asli. Saudara sepertinya bahagia menerima uang. Ini bukan kebahagiaan asli, ini kebahagiaan yang palsu. Dunia sedang memberikan kita kepura-puraan, kepalsuan. Tapi Tuhan memberikan kita sesuatu yang original, yang berasal dari sorga. Nah, karena dunia ini penuh dengan kepalsuan, maka orang-orang yang ada di dunia ini sudah terkontaminasi dengan berbagai bentuk kepura-puraan dan kepalsuan. Tanpa disadari, orang-orang mulai berlaga. Saudara tahu itu yang lagi ngetren? Orang-orang berlaga jadi kaya. Apa itu bahasanya? Saya lupa. Ya, pokoknya orang bisa foto di hotel. Yang luar biasa. Padahal dia nggak ke situ. Lalu bisa foto di kapal pesiar. Padahal dia nggak ke situ. Ya, tasnya, tas yang bermerek. Sepertinya punya segala sesuatu. Tapi itu pura-pura. Begitu ketemu aslinya, semuanya hilang. Hotel yang bintang 6, sekarang soalnya ada hotel bintang 6, bukan bintang 5 aja. Hotel yang bintang 6, nggak kelihatan lagi. Kapal pesiar, di mana kapal pesiarnya? Cuma fotonya aja yang ada. Lalu, itu tas-tas yang bermereknya mana? Bisa dipinjam saudara, dan bisa disewa. Jadi sekarang orang mulai berpura-pura dengan tujuannya, tujuan duniawi. Yaitu apa? Tujuan duniawi, ujungnya adalah mamon. Untuk mendapatkan harta. Bahkan sekarang kebaktian. Ada yang pura-pura juga. Saudara tahu metaverse? Itu kepura-puraan. Saudaranya ada di sini. Tetapi saudara punya di dunia maya. Saudara hadir di sono. Itu kepura-puraan.
Ayo kita kembalikan lagi ke jalur yang sebenarnya. Dunia ini sedang menuju ke sana. Tetapi Tuhan mau kita yang menjadi orang benarnya kembalikan tujuan dasar dari Tuhan menciptakan manusia. Berbuah dan bermultiplikasi. Nah, Tuhan mau yang dimultiplikasikan adalah orang-orang benar. Tuhan berkata seperti itu kepada Adam. Berbuah dan bermultiplikasi. Ketika Adam belum jatuh dalam dosa. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tidak minta Adam berbuah dan bermultiplikasi. Kapan berbuah dan bermultiplikasi itu datang lagi? Di zaman Nuh. Nuh orang yang berbeda. Semua orang pada zamannya itu berbuat dosa. Tapi Nuh tidak berbuat dosa. Dan Nuh bisa membawa keluarganya tidak terpengaruh oleh orang-orang dunia pada zamannya. Nah, Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh harus berbuah dan bermultiplikasi. Nah, buahnya ini kan anak-anaknya. Tapi anak-anaknya tidak bisa bermultiplikasi. Itu sebabnya tongkat estafetnya jatuh ke yang lain, ke Abraham. Nah, sejak zaman Abraham lah ada warisan. Makanya kita disebut keturunan Abraham. Kenapa? Karena kita masuk di dalam satu pola yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu pola pembapaan. Abraham adalah bapa orang percaya. Kita masuk dalam pola pembapaan sehingga kita bisa menerima warisan. Janji Tuhan yang diberikan kepada bapa-bapa rohani kita. Itu jadi juga dalam hidup kita. Diberikan juga dalam hidup kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan bapak kita, terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba terjadi begitu saja. Tanpa usaha yang terlalu besar. Karena yang namanya warisan, saudara kan terima. Untuk menerima warisan berupa perusahaan, saudara tidak perlu mendirikan perusahaan. Perusahaan itu sudah datang sendiri. Yang perlu saudara lakukan, pastikan perusahaan itu berjalan dengan baik. Jadi warisan itu ada. Sejak zaman Abraham, warisan itu ada. Kalau saudara mau warisan, masuk di dalam pola pembapaan. Karena hanya bapak yang bisa memberikan warisan kepada anak-anaknya. Atasan tidak pernah memberikan warisan kepada para pekerjanya. Tidak pernah. Ya, anaknya nggak pernah bekerja di kantor itu. Ya, kita bekerja udah lama, sudah 20 tahun. Anaknya tiba-tiba lulus dari luar negeri. Begitu masuk ke kantor itu, anaknya itu bukan jadi staf. Anaknya langsung jadi pimpinan. Itu yang namanya warisan. Jadi warisan akan memperkaya saudara. Ya. Dalam segala area, dalam segala hal. Nah, Tuhan mau kita itu berubah. Bertobat. Karena dunia ini, ingat, iblis itu diturunkan ke dunia ini. Sehingga dunia ini sudah dikacaukan oleh dia. Nah, sekarang orang benar dilahirkan. Tuhan mau supaya dunia ini mulai berubah. Nah, berubahnya harus diawali dari kita. Roma 12 ayat 2 itu berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi artinya pikiran. Nah, berubah di situ sama dengan kata metamorfosis. Ya. Artinya kalau sudah berubah tidak akan kembali ke masa lalu. Tapi akan terus berubah sampai menjadi indah seperti kupu-kupu. Ya. Jadi kita ini berubah semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Yang pada akhirnya kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Pikiran kita sama seperti Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita sesuai dengan image-nya. Pikirannya. Artinya kalau pikiran kita sama seperti Tuhan, itu bukan angan-angan saja. Tapi itu bisa terjadi.
harus diisi dengan firman, harus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pikiran kita akan berubah. Ketika kita berubah, maka gereja yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, itu akan jadi. Dan pada zaman akhir ini, Tuhan sedang membangkitkan kembali gerejanya. Haleluya. Gereja mula-mula sudah dibangkitkan, tapi gereja mula-mula sudah tidak ada. Sekarang gereja yang di zaman akhir ini Tuhan bangkitkan untuk menyatakan kedaulatan Tuhan. Nah, kita harus kembali kepada Injil Kerajaan. Injil Kerajaan itu maksudnya apa? Kita memiliki raja. Karena dalam kerajaan itu ada raja. Nah, raja ini adalah Bapak kita. Nah, raja yang menjadi Bapak kita ini yang memperlengkapi kita. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Untuk apa? Kita diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Kita diperlengkapi. Lalu Bapa berkata-kata kepada kita. Berkata-kata sehingga kita tahu isi hati Tuhan, isi hati Bapa untuk melakukan apa saja. Dan Bapa mau kita menjadi gereja yang memerintah. Bukan gereja yang lemah. Bukan gereja yang cuma mau kumpul-kumpul saja tetapi tidak memberikan dampak apa-apa. Kita harus menjadi gereja yang memerintah, yang menetapkan bahwa kota ini, bangsa ini harus kembali kepada Tuhan. Meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Tapi kembali kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan menciptakan bangsa-bangsa, tidak ada bangsa-bangsa yang jelek. Tidak ada bangsa-bangsa yang tidak baik. Semua bangsa-bangsa baik. Itu sebabnya kita mengembalikan bangsa ini kembali kepada Tuhan. Itulah gereja. Sekarang tongkat estafet itu ada di tangan kita. Artinya apa? Harus ada kolaborasi antara saudara dan saya. Dan antara kita dengan yang lainnya harus ada kolaborasi untuk apa? Untuk kita mewujudkan agenda Bapa di tengah-tengah dunia ini. Bukan agenda kita secara pribadi, tetapi agenda Bapa di sorga. Kita mau menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh para pendahulu kita. Kita akan menyelesaikan tugas itu. Susah enggak? Susah saudara. Sebagai pelari terakhir, kita harus lari lebih kencang. Kita harus lari lebih kuat. Kenapa? Kita nggak bisa berleha-leha, walaupun kita sudah ada di depan, kita berleha-leha, nggak bisa. Karena yang di belakang kita, semua larinya dengan sekuat tenaga. Artinya kita harus lari sekencang-kencangnya untuk memastikan kita selesai sampai akhir. Kita nggak bisa jalan-jalan biasa, harus lari sekencang-kencangnya. Harus lari sekuat-kuatnya. Itu sebabnya finishing generation ini adalah gereja. Harus dibangkitkan dari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif untuk membangkitkan. Bukan yang berasal dari dunia ini, tetapi Tuhan sendiri yang membangkitkan. Kalau Tuhan yang membangkitkan, maka ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai gereja. Oh, saya berdoa. Biar kuasa dari Tuhan itu dicurahkan atas gereja. Kekuatan dari Tuhan dicurahkan atas gereja. Sehingga gereja memberikan dampak. Gereja memerintah. Memberikan dampak atas kota dan bangsa. Sehingga dalam kota dan dalam bangsa ada kemakmuran. Ada kedamaian. Dan gereja diberikan otoritas ini. Dan memakai otoritas yang berasal dari Tuhan ini. Untuk memberikan dampak bagi kota dan bangsa. Ya, saudara dan saya dibangkitkan Tuhan untuk menjadi gerejanya yang benar-benar merepresentasikan Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Haleluya. Gereja selain berdasarkan Injil Kerajaan harus berdasarkan pewahyuan Bapa juga.
Matius 16 ayat 17. Kalau kita kembali ke Matius pasal 16 ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Jadi ada pewahyuan dari Bapa di sorga. Petrus tidak mendapatkan pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dari manusia. Karena kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, kalau kata orang itu dikatakan, ada yang mengatakan engkau ini Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jadi Yesus itu seperti nabi-nabi yang lain. Tetapi Petrus yang mendapat pewahyuan dari Bapa itu berbeda. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di situ Yesus berkata, ini bukan perkataanmu, tetapi ini adalah Bapa yang menyatakannya. Ada pewahyuan dari Bapa, sehingga engkau bisa berkata seperti itu. Soalnya kalau kita mendapatkan pewahyuan dari Bapa, kita bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda dari apa kata dunia ini. Dari apa kata orang. Ya. Miliki perspektif yang sama dengan Tuhan. Nah, mendapatkan penyingkapan dari Bapa harus benar-benar dari Bapa, bukan dari apa kata orang. Jangan biasakan kalau bicara, si A ngomong begini, si B ngomong begini, si C ngomong begini. Ini loh, sudah banyak orang yang ngomong begini. Apalagi kalau tentang kelemahan kita. Semua orang ngomong seperti ini nih. Kalau bukan Tuhan yang menyatakannya, artinya bukan. Harus Tuhan yang menyatakannya. Mungkin saudara berpikir sekarang, gimana caranya aku tahu Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau tidak tahu, cari Bapakmu. Karena Tuhan akan berfirman. Kalau engkau tidak bisa menerimanya, Tuhan akan berfirman melalui Bapakmu. Bapakmu yang akan memberitahu. Jadi ada penyingkapan. Lalu kalau kita mau mendapatkan isi hati Tuhan, itu harus melalui Roh Kudus. Baru kita mendapatkan penyingkapan. Dari mana kita bisa menjadi representasi Tuhan Yesus? Kita menjadi sama seperti Yesus. Dari Roh Kudus. Kita perhatikan murid-murid Yesus. Waktu belum menerima baptisan Roh Kudus, belum menerima pencurahan Roh Kudus, hidup mereka tidak sama seperti Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak disebut Kristen. Karena tidak sama. Tetapi ketika pencurahan roh terjadi, mulai ada tanda-tanda heran, ada mujizat. Sampai ketika di Antioquia orang-orang melihat, ini kehidupan para pengikut Yesus ini sama seperti Yesus. Sehingga disebut Kristen, yang artinya little Christ. Ya, karena mereka merepresentasikan Kristus. Nah, kenapa mereka bisa merepresentasikan Kristus? Karena ada Roh Kudus. Karena sebelum pencurahan Roh Kudus, mereka tidak ada satupun yang merepresentasikan Kristus. Nah, bagaimana sekarang dengan kita? Karena kalau murid Yesus itu kan berjumpa dengan Yesus. Kita secara fisik tidak berjumpa dengan Yesus. Tetapi roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, bisa mengenali Yesus. Karena Roh Kudus yang sama yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu tahu ketika Yesus berjalan apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya. Roh Kudus tahu. Makanya Roh Kudus bisa menyingkapkan kepada kita apa yang dilakukannya. Sehingga kalau kita menerima pencurahan Roh Kudus, kita dituntun oleh Roh Kudus dan kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita akan merepresentasikan Yesus.
Mengerti sampai di sini? Kita perlu seseorang yang disebut Bapa. Tapi kita juga perlu satu pribadi yang berasal dari sorga, yaitu Roh Kudus. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Ketika Bapa menyingkapkan segala sesuatunya, bagaimana kita tahu Bapa menyingkapkan? Roh Kudus yang berasal dari sorga itu yang memberitahu kita. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh Kudus yang mengetahui Bapa bicaranya seperti apa. Jadi peran Roh Kudus itu sangat luar biasa. Jangan mengecilkan peran Roh Kudus. Roh Kudus itu punya peranan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, ketika kita dibangkitkan menjadi gereja untuk melanjutkan. Ingat, kita tidak mulai dari nol. Kita melanjutkan apa yang Yesus sudah lakukan. Kita menjadi pahlawan iman yang menyelesaikan, bukan yang memulai dari nol. Kita menyelesaikan apa yang Yesus telah lakukan. Kita mulai melanjutkan karena sekarang ini adalah lintasan terakhir. Ini adalah lintasan terakhir. Kita adalah pelari terakhir. Bukan sebagai individu lagi, tetapi sebagai korporat. Kita menjadi satu tubuh. Artinya apa? Pikiran saudara dan pikiran saya harus sama. Karena kita satu tubuh. Saudara pernah lihat orang berlari? Ya, itu tongkat estafetnya, pegangnya pakai tangan kiri kan pertama. Saudara tahu pelari estafet itu selalu pakai tangan kiri ngambilnya. Karena diberikannya pakai tangan kanan. Jadi diambil pakai tangan kiri, kalau pakai tangan kanan juga dia larinya mundur. Jadi dia ambil pakai tangan kiri, lalu dia pegang pakai tangan kanan. Tidak pernah di dalam satu orang itu, satu tubuh itu, ini tangan kiri sudah ngambil, lalu dia mau kasih ke tangan kanan gak mau. Tangan kiri terus megang. Lalu tangan kanan mau ngambil, tangan kiri gak kasih. Enggak begitu. Sebagai satu tubuh artinya harus selaras semuanya. Dan selarasnya itu harus dari firman dasarnya. Ketika tangan kiri mau beri ke tangan kanan kan langsung otomatis terima. Karena apa? Sudah selaras. Lalu kakinya, itu kaki kiri dan kaki kanan bisa gantian. Pedal itu cepat sekali. Lari kan cepat sekali. Abis kiri, kanan. Abis kiri, kanan. Bukan abis kiri, kanan gak mau. Jadi kiri lagi. Bagaimana larinya? Itu akhirnya bisa jatuh. Jadi dalam satu tubuh, kalau saudara tidak selaras, itu akan membuat saudara sendiri jatuh. Bisa bayangkan kaki kiri, kan lari nih. Lari cepet kan? Abis kiri, kanan dong. Bukan kiri-kiri lagi. Kalau kiri-kiri lagi namanya jingkring. Ya. Habis kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Cepat sekali. Makin lama makin cepat. Kiri kanan, kiri kanan. Dan itu iramanya selalu begitu. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Enggak pernah pokoknya kaki kiri sama kaki kanan. Udah kita kan sama-sama. Ayo sekarang kita kolaborasi. Kita barengan. Saudara tahu itu jadinya lompat. Bukan lari. Karena mau barengan. Kiri sama kanan mau barengan. Nggak bisa. Yang namanya kita selaras, kita satu tubuh, masing-masing kita berfungsi secara berbeda. Bukannya semua sama. Oh kita kan satu tubuh. Yang satu mau betulin lampu. Semuanya betulin lampu. Lalu yang lain siapa yang kerjain? Jadi saudara mengerti ya. Masing-masing anggota punya fungsi. Dan ketika semua anggota itu berfungsi menjadi satu. Kemenangan ada di depan mata kita. Ya. Pelari seperti itu. Tangan kiri, tangan kanan ini berfungsi dengan baik. Ketika diberikan tongkat estafet ke tangan kanan menerima. Dan dia lari, perhatikan tangannya juga bergerak gantian. Kaki bergantian, tangan juga bergantian. Bisa bayangkan kalau tangannya, udahlah, kan dari tadi udah kerja, udah diem aja. Terus lari tanpa gerakan tangan itu memperlambat.
Ya kalau saudara nggak percaya ya coba aja. Saudara lari tangannya nggak usah digerakin. Diem aja. Itu memperlambat. Tapi tangan ini mempercepat larinya. Mata harus lihat ke depan. Mata jangan lihat ke belakang. Dari tadi lihat ke depan melulu. Lihat ke belakang sekarang. Mau lihat ke belakang. Nggak bisa saudara. Tetap lihat ke depan. Supaya apa? Supaya mencapai garis akhir. Karena kita akan mencapai garis akhir secara bersamaan. Tidak ada satu tubuh mencapai garis akhir. Tangannya aja, kaki udah capek, ngaso dulu, nggak mau sampai di garis akhir. Mana bisa tubuh dipecah begitu. Tangannya sampai ke garis akhir, kakinya enggak. Itu namanya putus. Mungkin saat itu bisa menyelesaikan. Tapi setelah itu nggak bisa lagi. Karena kakinya putus. Tetapi kalau semuanya menjadi satu kesatuan. Berfungsi sesuai dengan fungsinya. Semuanya selaras. Dan untuk semuanya selaras harus ada apa saudara? Harus ada kepala. Otak adanya di kepala. Makanya ketika Tuhan menciptakan pola pembapaan, ini bukan pola yang asal-asalan. Karena harus ada seorang bapa yang memimpin supaya bisa selaras. Semuanya selaras, karena ketika selaras, garis akhir akan kita tempuh. Kita bisa menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan kepada para pahlawan iman. Yang Tuhan berikan kepada gereja. Sehingga pada zaman akhir ini kita akan bangkit secara bersamaan. Kita akan menerima janji secara bersamaan. Kita akan menerima penggenapannya juga secara bersamaan. Karena Tuhan mau memberkati kita secara satu tubuh. Secara korporat. Tidak ada lagi yang individual. Semuanya bersama-sama. Dan ketika kita menerima piala. Semua anggota tubuh bersuka cita. Kaki yang udah capek masih bisa jingkrak-jingkrak saudara. Karena bersuka cita. Tangan masih bisa angkat piala. Mata masih bisa melihat. Kalau dikasih medali jadi kepalanya bisa nunduk. Semuanya masih jadi satu kesatuan. Kita akan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Haleluya. Biar ini menjadi kerinduan hatimu. Dan Tuhan memberkati engkau. Sesuai dengan fungsimu, berfungsilah di dalam gereja Tuhan. Amin. Bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Karena firman-Mu telah disampaikan kepada kami. Kami percaya Engkau membangkitkan kami menjadi gereja yang memerintah. Pakai kami Tuhan. Untuk kami selalu selaras dengan firman-Mu. Satu frekuensi dengan roh-Mu. Sehingga kami mengerti apa yang Engkau sedang lakukan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gerejamu, sehingga kami bukan diam saja, tapi kami berfungsi sesuai dengan fungsi kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.